Video ini berlaku untuk semua konten kreator, mau yang subscribersnya udah banyak, berjuta-juta, ataupun subscribersnya masih satuan, ratusan, puluhan, pokoknya semuanya berlaku buat kalian konten kreator. Jadi jangan skip informasi ini, karena jangan kalian pikir ini cuma buat, ini paling buat konten kreator yang udah terkenal doang, ini mah buat artis-artis doang, atau ini mah buat yang subscribersnya atau viewersnya udah banyak gitu. Enggak, kalian salah. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalian pastiin jangan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal ngejelasin peraturan baru yang penting banget, yang dimana kalian harus mengambil tindakan terhadap adanya peraturan baru ini. So, kalau buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang mau memahaminya dan emang harus paham sih pastinya, stay tune terus ya. Oke, tenang dulu, sabar dulu, tahan dulu kebingungannya, karena di sini aku udah diteror banget, kayak di DM Instagram, di komen, terus juga di komentar YouTube banyak banget yang nanya, Kak gimana sih maksudnya dengan peraturan YouTube yang baru? Karena aku baru dapat email terkait dengan peraturan baru tersebut dan aku harus mengambil tindakannya. Aku masih bingung banget nih segala macam. Kalian tuh pada masih bingung gitu kan. Aku juga pada akhirnya mencoba untuk mempelajari peraturan baru ini karena aku nggak mau salah nge-share informasi ke kalian. Jadi aku juga butuh waktu untuk mempelajari dulu pastinya kan, karena setiap orang tentunya harus belajar dulu, harus baca dulu segala macam baru untuk share ke kalian kayak gitu. Nah, jadi tanggal 14 November 2019 aku juga tiba-tiba nih dapat email dari YouTube Creators gitu kan. Isinya itu kayak konten kreator harus menentukan tindakan terhadap peraturan baru. Wah, apaan nih gitu kan? Aku kira kayak laporan report YouTube aku bulanan atau doang, apa gitu doang gitu segala macam. Ternyata pas aku baca serius gitu kan, wah ini nih sebuah peraturan yang harus mengambil tindakan dari setiap konten kreator karena berhubungan sama sebuah settingan di mana YouTube itu ada kayak kerjasama atau perjanjian gitu ya dengan pihak Jaksa Agung New York dan juga Federal Amerika Serikat, pokoknya semacam kayak bagian hukumnya di sana gitu, terkait dengan konten yang dibuat untuk anak-anak. Oke, yang pertama adalah latar belakang kenapa peraturan ini bisa muncul atau bisa terjadi yang harus dipatuhi sama semua konten kreator. Jadi ini tuh peraturannya termasuk dalam proses penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat dan Jaksa Agung New York. Jadi mereka itu sekaligus untuk kita sebagai konten kreator memenuhi peraturan yang namanya COPPA. Aku singkatannya COPPA gitu ya. Jadi Children's Online Privacy Protection Act, dimana semua konten kreator dimanapun dia berada, di belahan bumi manapun, di negara manapun, dari Sabang sampai Merauke bahkan seluruh dunia, itu harus menentukan apakah konten video yang dia buat itu termasuk untuk anak-anak atau tidak, kayak gitu. Nah, YouTube sendiri itu menggunakan machine learning juga untuk menentukan video kita apakah masuk dalam konten anak-anak atau enggak. Tapi YouTube mengakui kalau sistemnya itu masih belum sempurna 100%. Jadi kita juga jangan mengandalkan sistem dari YouTube untuk biar aja deh terserah YouTube mau nentuin konten kita masuk anak-anak atau enggak. Karena kalau misalnya kita tidak secara tegas menentukan konten video kita masuk dalam kategori untuk anak-anak atau tidak, itu nantinya kita bakal dapat masalah, terus juga akan berhubungan sama otoritas gitu deh, terus kayak berhubungan nantinya channel YouTube kita akan ada sesuatu gitu dari YouTube. Jadi harus segera mungkin kita untuk menentukan channel maupun konten video kita apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu adalah adanya poin-poin pertimbangan dari YouTube, konten apa, video apa, channel apa yang disebut sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini karena aku nggak mau salah ngasih informasi ke kalian, jadi makanya di sini aku sambil pegang laptop ya, nanti aku akan bacain per poinnya dari YouTube, karena ini lumayan banyak banget sih poin-poinnya, pertimbangan-pertimbangannya atau kriteria untuk menilai apakah konten kalian itu termasuk dibuat untuk anak-anak. Nah, yang pertama, jika materi pokok video misalnya konten pendidikan untuk anak-anak prasekolah.
Jadi kalau misalkan emang secara umum hampir 90% konten kalian nih yang kalian buat itu terkait dengan pendidikan prasekolah, itu tuh bisa banget langsung termasuk dalam kategori video yang dibuat untuk anak-anak. Jadi misalnya kayak apa ya, kayak bermain-bermain atau kayak belajar-belajar yang untuk anak-anak PAUD gitu kan, atau anak-anak TK mungkin, atau bahkan sebelumnya. Nah itu tuh bisa termasuk dalam kategori konten dibuat untuk anak-anak. Nah kemudian yang kedua adalah apakah anak-anak merupakan target penonton Anda yang Anda inginkan atau sebenarnya untuk video tersebut. Jadi kan pasti kalian sebagai konten kreator, sebagai pembuat video, pastinya kalian punya dong target audiens, target penonton, siapa sih yang akan nantinya nonton videonya kamu kayak gitu kan. Nah kalian juga bisa banget menentukan kalau misalkan emang target kalian untuk anak-anak, ya berarti konten kalian tuh untuk anak-anak. Tapi kayak misal aku kan kecenderungan lebih untuk remaja atau mungkin lebih untuk remaja awal sampai dewasa gitu kan. Jadi kayaknya menurut aku konten aku tuh enggak untuk anak-anak. Nah selanjutnya, apakah video tersebut melibatkan aktor atau model anak-anak? Nah banyak banget kan kayak kalian ngelihat mungkin di YouTube gitu kan, suka ada yang anak kecil yang menjadi aktor atau tokoh utamanya. Nah itu bisa aja termasuk ke dalam konten anak-anak. Tapi kan kalau kayak aku gitu contohnya, kan isinya kebanyakan aku gitu kan, 90% Adlina gitu yang usianya udah 24 tahun. Jadi dalam video itu aku nggak berisikan aktor atau model anak-anak gitu kan, tapi banyak yang bilang aku kayak anak-anak ya. Nggak ada abaikan-abaikan. Nah terus selanjutnya poinnya adalah apakah video tersebut berisi karakter, selebritas, atau mainan yang menarik bagi anak-anak, termasuk karakter animasi atau tokoh kartun. Nah mungkin buat kalian yang ngeh kan, ada beberapa lah channel-channel yang isinya kartun-kartun anak-anak yang suka trending kayak gitu kan, kartun kocak, animasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya itu isinya untuk anak-anak, itu bisa termasuk dalam konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah kalau aku bandingin sama videonya aku gitu kan, video aku nggak ada isinya kartun, nggak ada isinya animasi, jadi memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Nah next yaitu apakah bahasa dalam video tersebut ditunjukkan agar dapat dipahami oleh anak-anak. Mungkin kan kalian bisa ngerti ya kalau misalkan bahasa anak-anak sama bahasa remaja dan orang dewasa itu berbeda gitu kan. Pasti kalau bahasa anak-anak tuh kayak agak lebih santun gitu, maksudnya kayak agak lebih lembut atau lebih halus atau mungkin lebih bagus segala macam. Tapi kan kalau untuk kayak aku nih, untuk remaja, untuk dewasa, mungkin kayak kalimat sehari-hari yang mungkin ada istilah-istilah yang rumit atau segala macam. Tapi kalau isi video kalian memang menggunakan bahasa yang ditunjukkan agar bisa dipahami oleh anak-anak, bisa jadi konten kalian itu dibuat untuk anak-anak. Nah, poin selanjutnya adalah apakah video berisi aktivitas yang menarik bagi anak-anak seperti bermain peran, lagu, game sederhana, atau pendidikan usia dini. Jadi kalau misalkan konten kalian nih isinya tuh kayak bermain peran, kayak misalnya drama-drama anak kecil gitu kan, misalnya operet atau apalah segala macam cerita-cerita anak kecil gitu, itu bisa jadi konten kalian masuk ke dalam konten anak-anak. Tapi kalau misalnya aku bandingin sama konten yang aku, kan aku nggak ada isi tentang bermain peran atau bermain lagu atau mungkin nggak ada game sederhana segala macam, jadi menurut aku konten aku tidak untuk anak-anak. Selanjutnya, apakah video berisi lagu, cerita, atau puisi untuk anak-anak? Nah ini udah fix banget sih kalau misalkan udah ada tentang lagu, tentang puisi yang tertuju untuk anak-anak, ini bisa jadi konten kalian itu memang ditunjukkan untuk anak-anak. Tapi kalau aku nggak ada bahas-bahas puisi, aku nggak ada bahas-bahas cerita untuk anak-anak, jadi kayaknya enggak deh. Nah yang terakhir poinnya adalah informasi lainnya apapun yang dapat membantu Anda menentukan penonton video, seperti bukti empiris tentang penonton video Anda. Nah kalian bisa cek aja di analytics, aku bakal ngasih caranya. Salah satunya kalian bisa ngecek di bagian analytics kayak usia, berapa sih usia penonton videonya kita dari awal sampai sekarang, kan untuk menentukan apakah memang kategori anak-anak atau remaja atau dewasa atau seperti apa, sebagai salah satu bukti empirisnya untuk menilai apakah konten kalian itu termasuk konten untuk anak-anak kayak gitu. Oke, di sini aku akan ngasih tahu usia berapa sih yang dinilai atau termasuk dalam kategori anak-anak. Nah, di sini kan YouTube ngasih taunya itu di Amerika Serikat anak-anak itu disebutkan atau masuk dalam kategori anak-anak itu pada kalian yang memiliki usia di bawah 13 tahun. Nah, jadi kalau misalkan konten kalian ini sekiranya untuk anak-anak usia 13 tahun ke bawah, itu bisa jadi sebagai
konten kalian itu sebagai masuk konten anak-anak. Nah, tapi karena penentuan kategori anak-anak ini atau usia anak-anak ini berbeda ya antara negara satu dengan negara lainnya, jadi tidak bisa jadi patokan juga kalau misalkan itu harus yang di bawah 13 tahun itu baru dinilai anak-anak, atau mungkin pokoknya sesuai dengan kebijakan negara kalian masing-masing kayak gitu. Intinya balik lagi ke poin-poin yang sebelumnya udah aku jelasin, itu kayak kalian bisa ngecek faktor-faktornya, kan banyak banget tuh. Kalau misalkan emang sebagian besar poin-poin yang tadi udah aku jelasin itu video kalian banget, konten kalian banget, nah berarti itu konten kalian memang ditujukan untuk anak-anak. Tapi kalau misalkan kayak tadi aku pada saat aku bacain poin 1, 2, 3 dan selanjutnya itu, terus aku bandingin sama channelnya aku dan aku ngerasa kayaknya channel aku bukan untuk anak-anak deh kayak gitu. Selanjutnya, YouTube juga sudah memberikan pilihan bagaimana kalian menentukan konten atau video kalian untuk settingannya termasuk dalam kategori anak-anak atau enggak. Nah, di sini YouTube ngasih 2 pilihan, yaitu pada tingkat atau level channel dan juga pada tingkat video. Nah, bedanya apa nih di level channel sama di level video gitu kan? Kalau misalkan kalian langsung settingnya itu untuk pada level channel, misalkan gini, channel Hairnisa Adlina isinya berbagai video. Kalau kalian langsung setting di tingkatan channel, otomatis secara otomatis video kalian yang dulu-dulu maupun video yang nanti ke depannya kalian upload itu udah langsung ke setting apakah kontennya anak-anak atau enggak. Jadi kalian setting di awal tuh udah langsung semuanya satu channel Hairnisa Adlina, semua videonya jadi konten anak-anak atau menjadi bukan konten anak-anak. Tapi kalau misalkan kalian memilih yang levelnya tingkat video, kalian secara manual satu persatu, baik video kalian yang dulu-dulu udah ke-upload maupun next video ke depannya itu akan kalian setting sendiri nih. Oke, mungkin video yang A adalah video yang untuk anak-anak, video B bukan untuk anak-anak. Jadi kalian secara manual per video, bukan per channel kayak gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, Kak, kalau misalkan channel aku, konten aku, video aku tuh ternyata memang ditunjukkan untuk anak-anak, apa sih dampaknya atau apa sih, ada nggak sih perubahannya kayak gitu kan, yang ngebedain mungkin nanti antara channel yang videonya untuk anak-anak, kontennya untuk anak-anak dengan yang tidak kayak gitu kan. Jadi sini juga YouTube sudah menjelaskan jika konten atau video kalian itu termasuk dalam konten yang dikhususkan untuk anak-anak. Ini aku bacain lagi karena poin-poinnya cukup banyak. Jadi nantinya ada beberapa fitur yang tidak tersedia bagi kalian yang channelnya maupun yang videonya itu dibuat untuk anak-anak, seperti iklan yang dipersonalisasi, kolom komentar, langganan channel, watermark, tombol donasi, kartu info atau yang e-kartu itu loh, terus sama yang layar akhir itu, kemudian live chat, donasi live chat, pemutaran mini player, super chat, simpen ke playlist, galeri merchandise YouTube. Itu tidak ada di fitur jika kalian menetapkan channel atau video kalian itu dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini juga ada tambahan, kalau misalkan nantinya channel kalian itu dibuat untuk anak-anak, itu akan ada fitur-fitur yang hilang kayak gitu, seperti stories itu akan jadi nggak ada di YouTube kalian. Kemudian tab komunitas di halaman channel dan juga lonceng notifikasi. Jadi memang ini tuh diperuntukkan untuk anak-anak kan, apa ya, kayaknya anak-anak tuh nggak yang biar nggak ketergantungan atau seperti apa, jadi dia cuma nonton gitu aja dengan topik-topik atau konten-konten yang sudah difilter memang khusus untuk seusianya mereka seperti itu. Dan juga penontonnya kalian yang anak-anak itu nggak bisa nge-save video kalian di watch later atau kayak simpan di playlist, itu nggak bisa. Jadi itu adalah beberapa perubahan-perubahan dari fitur bagi channel atau video kalian yang ditetapkan sebagai konten untuk anak-anak. Ada hubungannya nggak Kak Adlina dengan monetisasi? Nah, ini kan biasanya akan menjadi pertanyaan kalian setiap ada peraturan baru dari YouTube. Kak, berhubungan nggak sama monetisasi? Nanti mempengaruhi monetisasi atau enggak? Nah, setelah aku baca, ternyata kalau misalkan channel atau video kalian itu ditetapkan sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak, tidak akan ada iklan personalisasi yang ditayangkan di video kalian. Nah, hal ini akan mempengaruhi pendapatan konten kreator tersebut. Karena kan ibaratnya gini ya,
yang pada awalnya semua iklan apapun bisa masuk ke channel kalian karena isi video kalian itu tentang umum gitu kan. Otomatis pendapatannya juga akan banyak dong dari iklan-iklan yang masuk ke video kalian tersebut. Tapi kalau misalkan kalian sudah menetapkan channel atau video kalian itu sebagai konten dibuat anak-anak, itu tidak akan ada lagi iklan yang dipersonalisasi yang masuk di video kalian, otomatis pendapatannya juga akan berkurang. Memang sih di sini YouTube juga mengakui kayak bakal membuat kecewa beberapa pihak yang mungkin memang channel atau videonya itu berhubungan sama konten anak-anak. Tapi ya ini namanya juga peraturan gitu kan. Jadi memang ya kita sebagai konten kreator ya ikutin aja kemauan YouTube. Tapi kalau misalkan emang konten kalian itu tidak termasuk dalam konten anak-anak, menurut aku sih masih aman-aman aja dari segi pendapatan, dari segi iklan itu masih kayak normal seperti biasanya. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan dari kalian gitu ya, Kak, kalau misalkan salah menetapkan atau setting channel atau video kita itu gimana? Misalkan nih kalian channelnya itu berhubungan sama anak-anak, tapi karena setelah aku bacain yang tadi yang kayak pendapatannya bisa berkurang, terus juga adanya fitur-fitur yang hilang, terus kalian tetap paksa nih, tetap kekeh untuk memilih atau menyeting video kalian menjadi channel yang tidak untuk anak-anak, padahal isi konten kalian jelas-jelas kayak tentang anak-anak itu. Nah, di sini YouTube punya sanksi atau bakal bertindak tegas terhadap kalian yang melakukan salah pilih atau penyalahgunaan. Nantinya bakal ada tindakan dan itu akan berdampak pada channel kalian. Di sini YouTube nggak ngejelasin sih apa tindakannya, tapi pasti mungkin nanti akan ada teguran atau apa segala macam. Nah, di sini YouTube itu menyerahkan 100% kepada kreator dan mempercayakannya kepada kreator untuk menentukan sendiri channel kalian gitu kan, karena kita yang membuat video ya pastinya kita yang akan lebih tahu gitu tujuannya, target penonton kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi usahain kalian jangan sampai salah pilih supaya nanti nggak ada kenapa-napa ke channel kalian kayak gitu. Yap, itu dia tadi adalah penjelasan aku, gambaran umum atau intinya dari si peraturan COPPA itu yang Children Online Privacy Protection Act itu, dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini aku belum ngasih tahu gimana caranya untuk setting channel kalian atau video kalian dan cara menentukannya apakah termasuk konten yang anak atau yang enggak. Itu akan di next video karena di sini udah panjang banget. Di sini aku coba ngejelasin terkait dengan peraturannya itu aja. Kalau misalkan kalian mau tutorialnya dibuatin, tulis di kolom komentar, nanti aku bakal buatin buat kalian. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!